Kali ini kita akan berbicara tentang berapa sih uang saku yang diperlukan untuk jamaah kalau melaksanakan ibadah umroh. Standarnya tidak ada yang pasti. Berapapun uang yang Bapak Ibu bawa untuk melaksanakan ibadah umroh, itu semuanya hanya sebatas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Gusirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat kita menonton video ini, Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Allah melapangkan rezeki kita, memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, istri atau suami kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian mereka akan menjadikan diri mereka hafiz dan hafizah Al-Quran, yang memberikan nantinya kepada kita mahkota yang bercahaya di yaumil akhir, sehingga dengan mahkota tersebut kita bisa memantaskan diri untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, video kali ini kita akan berbicara tentang berapa sih uang saku yang diperlukan untuk jamaah kalau melaksanakan ibadah umroh. Standarnya tidak ada yang pasti. Berapapun uang yang Bapak Ibu bawa untuk melaksanakan ibadah umroh, itu semuanya hanya sebatas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika meninggalkan rumah dalam beberapa hari sesuai dengan paket umroh yang sudah dipilih. Nah, tentunya biasanya ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh menuju ke Mekah, kemudian sampai ke kota Madinah, pasti akan meninggalkan keluarga atau tetangga atau sahabat-sahabat yang nanti ketika kita kembali, mereka mungkin berharap kita memberikan satu hadiah atau oleh-oleh yang bisa mengingatkan atau menjadi obat bagi mereka, supaya mereka juga terinspirasi atau terketuk hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, berkunjung ke kota Madinah ataupun ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, namun uang saku ini bukan sebuah kewajiban bagi setiap jamaah harus dilengkapi sebelum menunaikan ibadah umroh. Tidak harus. Kalau misalnya kita memiliki finansial atau ekonomi yang terbatas, yakinlah bahwasannya uang saku ini tidak diperlukan sama sekali. Tidak perlu ada uang saku selama Bapak Ibu sudah menitipkan amanah kepada salah satu travel untuk melaksanakan ibadah umroh. Si travel ini bertanggung jawab penuh memberangkatkan Bapak Ibu dari tanah air sampai ke Madinah, ke Mekah, kemudian mengembalikan Bapak Ibu ke tanah air, bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Jadi tidak perlu 1 rial pun, 1 rupiah pun untuk Bapak Ibu bawa ketika melaksanakan umroh. Kalau misalnya memang finansial kita atau ekonomi kita tidak Allah cukup berikan banyak rezeki, tak perlu khawatir dengan kondisi seperti ini. Uang saku itu hanya sunnah saja. Ya, tidak perlu menjadikan itu sebuah kewajiban. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir nanti kalau nggak ada, saya mau umroh tapi pas-pasan saja untuk daftar umroh, nggak ada uang saku lebih. Nanti seperti bagaimana ya kalau misalnya saya perlu di sana nanti untuk beli oleh-oleh. Oleh-oleh ini bukan sebuah kewajiban, bukan satu rukun untuk melaksanakan umroh. Tidak, ini sunnah saja. Nah, jadi tenang saja, tidak perlu khawatir. Tetap karena niat kita adalah melaksanakan umroh, maka rukun umrohnya yang harus kita selesaikan. Nah, namun kalau Bapak Ibu punya, Allah berikan rezeki sedikit atau lebih untuk membawa uang saku untuk bisa beli oleh-oleh, maka uang saku ini biasanya digunakan oleh jamaah yang pertama tentunya untuk beli oleh-oleh. Berapa kebutuhan oleh-oleh ini sebenarnya? Ya, itu juga tergantung berapa banyak oleh-oleh yang mau Bapak Ibu bawa. Berapa banyak keluarga yang ingin diberikan. Berapa banyak kerabat yang ingin diberikan oleh-oleh. Nah, uang saku ini kalau misalnya Bapak Ibu memiliki uang saku 1-3 juta. Uang saku 1-3 juta ini biasanya yang pertama sekali yang perlu
sisihkan adalah untuk beli oleh-oleh ya. Beli oleh-oleh untuk keluarga dekat saja, keluarga dekat saja. Apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu orang tua, ayah atau ibu, atau anak-anak, atau adik-adik, saudara-saudara kandung. Nah, ini untuk keluarga-keluarga dekat saja kalau budgetnya 1 sampai 3 juta. Kenapa? Karena kita akan memilih barang-barang yang memang dari sana. Ada barang-barang yang kita beli itu ada nilai historinya, ada sejarahnya. Jadi tidak ada dijual belikan mungkin selain di Arab Saudi. Salah satunya apa? Contoh ya, kalau mau beli kurma maka belilah kurma terbaik dari kota Madinah. Yang kurma itu hanya ada di kota Madinah, yaitu adalah kurma ajwa. Walaupun di toko-toko ada yang jual kurma ajwa, tapi kalau kita beli kurma ajwa dari kota Madinah itu rasanya lebih beda ya. Ada satu, mungkin rasanya lebih beda. Yang kedua, perasaan kita jadi lebih yakin bahwasannya ini kita belinya itu langsung di tempat asalnya. Nah, kemudian uang saku ini kita bisa belikan oleh-oleh yang lain, yang kecil-kecil saja atau yang tidak ada di daerah, dijual di tanah air. Atau juga uang saku ini kita bisa merasakan mencicipi jajanan-jajanan di sekitar Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, yang mungkin terkadang jamaah ini bosan dengan masakan hotel, makanan-makanan restoran di hotel, ingin jajan di luar. Karena biasanya kalau di Arab Saudi itu jajanan Arabnya itu seperti shawarma, kebab, kemudian ya gahwah, kopi-kopi Arab itu agak lebih ada sensasi berbeda daripada di tanah air ya. Kemudian kalau misalnya bagasi ya, ada juga ketentuan bagasi yang Bapak Ibu bisa bawa selama melaksanakan ibadah umroh, yang tentunya kalaupun banyak sekali kaum kerabat saudara yang ingin diberikan oleh-oleh, saran saya untuk tidak membeli oleh-oleh ini seluruhnya di Arab Saudi, apakah itu di Mekah atau di Madinah. Maka pilihlah oleh-oleh untuk kerabat dekat saja dan belilah di tempat-tempat terbaik atau yang memang tidak ada dijual di tanah air. Sisanya Bapak Ibu bisa lengkapi di tanah air saja. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa konsentrasi untuk ibadah selama di Mekah atau di Madinah. Tidak sibuk hari-harinya itu, nanti saya pulang oleh-olehnya nggak cukup. Nanti saya ketika dijemput sama keluarga, si fulan ini nggak dapat oleh-oleh, saya lupa beli oleh-oleh. Itu nomor 2. Ya, Bapak Ibu niatnya untuk umroh dan ibadah, maka konsentrasi hanya untuk ibadah saja. Kalaupun ada waktu untuk beli oleh-oleh, beli saja untuk kerabat-kerabat terdekat. Nanti yang lain-lainnya silahkan Bapak Ibu melengkapi oleh-oleh ini di tanah air saja. Karena sekarang sudah banyak sekali oleh-oleh dari Arab Saudi itu diimpor oleh toko-toko Arab yang sekarang dijual di Indonesia. Dimanapun Anda berada, insya Allah itu ada di kota-kota besar ya, di Aceh, di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, semuanya ada toko-toko Arab ini. Jadi untuk oleh-oleh seperti tasbih, sejadah itu Anda bisa beli langsung di tanah air. Walaupun nanti Anda merasa nggak sama dong Ustaz, karena masa belinya untuk oleh-oleh tapi belinya di Indonesia. Sekali lagi, niatnya adalah ibadah. Kalau sempat, kalau kita punya cukup waktu untuk bisa beli oleh-oleh, silahkan. Tapi jangan jadikan beli oleh-oleh ini satu tujuan sehingga mengurangi waktu kita untuk beribadah. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, sebagian besar oleh-oleh di Arab Saudi itu juga diimpor Arab Saudi dari negeri Cina, India, Turki. Sejadah dari Turki, tasbih dari China. Kemudian apalagi sebagian kurma juga diimpor dari Mesir, dari Tunisia, dari Aljazair. Kemudian ya tumbler atau oleh-oleh yang lainnya itu hampir rata-rata semuanya impor, karena murni Arab Saudi itu penghasil kurma, yaitu kurma ajwa dan penghasil air zam-zam. Cukup 2 ini saja yang menjadi dominan Bapak Ibu untuk beli, air zam-zam dan kurma. Kalau misalnya memberikan yang terbaik untuk istri, ya boleh saja beli emas di Arab Saudi, tapi pastikan Anda yakin bahwasannya emas itu tidak dicuci atau tidak palsu ya. Walaupun sebenarnya di Arab, jangan kita berpikir di Arab ini mereka jual semuanya barang-barang yang
real atau barang-barang yang original. Ada juga toko-toko penjual barang itu yang nakal, sehingga mereka menjual barang-barang palsu, termasuk emas. Bisa jadi kita beli emas di sana, itu emasnya bukan emas yang asli. Karena mereka tahu ini jamaah ini hanya sekali atau dua kali ini berangkat umroh. Setelah beli mereka pulang ke negaranya dan nggak akan kembali lagi. Kalau ketahuan palsu, ya Bapak Ibu harus mengeluarkan 20 jutaan lagi untuk datang ke toko itu. Ya kan, bukan begitu kan? Nah, jadi ya pastikan kalau mau beli oleh-oleh itu belilah oleh-oleh yang terbaik. Kemudian uang saku yang diperlukan itu adalah hanya untuk sebatas sunnah saja, tidak menjadi sebuah kewajiban. Kemudian uang saku ini juga diperlukan ketika Bapak Ibu misalnya ingin ziarah ke tempat-tempat yang tidak difasilitasi oleh travel. Contoh salah satunya adalah pergi mengulang umroh, mengambil mikot ke Masjid Tanim. Nah itu ada biaya taksi ya, ada ongkos taksi sana. Ini tidak difasilitasi oleh travel, maka Bapak Ibu akan membayar biaya ongkos taksinya itu dari dana pribadi. Nah ini diperlukan juga kalau misalnya Bapak Ibu menyiapkan uang saku dari tanah air. Nah kemudian uh, kalau misalnya Bapak Ibu sudah membawa uang saku nih, misalnya 1 juta atau 2 juta, kemudian kurang uangnya, 1 atau 2 juta ini Bapak Ibu bisa tukarkan di money changer atau pihak-pihak restoran atau ustadznya sekalian untuk dibantu ditukarkan ke rial, atau Bapak Ibu sudah menyiapkan rial dari tanah air. Kemudian sampai di sana rialnya habis, Bapak Ibu perlu uang rial lagi, tambahan rial. Solusi salah satunya adalah Bapak Ibu bisa membawa ATM. Bawa ATM yang ada berlogo Visa atau Mastercard, yang mana ATM ini nanti Bapak Ibu bisa tarik uang rial cash di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada saldonya 5 juta, ya Bapak Ibu bisa tarik sekitar 1.000 rial. Kalau misalnya perlunya 2.000 rial, ya Bapak Ibu bisa menariknya itu sekitar 2.000 rial. Kalau dikurskan itu hari ini sekitar 9 juta ya. Itu tergantung juga ATM Bapak Ibu. Kalau ATM-nya gold itu bisa narik sekitar 10 juta. Tapi kalau ATM-nya silver, limit per hari itu cuma 5 juta. Berarti Bapak Ibu hanya bisa tarik sekitar 1.000 rial. Kalau gold atau platinum, Bapak Ibu bisa tarik per hari itu sekitar 2.000 sampai 2.500 rial, tergantung kurs pada saat itu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tarik ini uang, punya uang rial di sana, kemudian ketika pulang umroh ternyata uangnya berlebih gitu. Uangnya berlebih, sebelum saya menyarankan sebelum pulang ke tanah air, Bapak Ibu masih punya uang rial, saran saya habiskan saja di sana. Jangan rialnya dibawa pulang. Sayanglah Ustadz, ini kan uang masih tabungan saya. Tabungan di dunia, iya. Tapi ketika Bapak Ibu merasa di sana, sampai di sana, mau pulang, uang rial yang masih ada, habiskan di sana. Tapi bukan untuk belanja. Boleh juga untuk belanja, tapi habiskan uang itu untuk bersedekah di sana. Ada rial, besok mau pulang nih, ada rial, nanti siang mau pulang. Beli makanan, beli air, 1 box, 1 dus ya, atau kebab-kebab 10, kemudian di seputaran hotel dekat-dekat Masjidil Haram, uang yang sisa-sisa tadi itu Bapak belikan makanan minuman, bagikan ke jamaah-jamaah umroh. Insya Allah itu menjadi tabungan Bapak Ibu di akhirat. Yakinlah bahwasanya Allah akan mencatat segala amal jariah kita, apalagi itu dilakukan di tanah haram, di Masjidil Haram yang Allah kalikan 100.000 kali. Kalau di Madinah kita melakukan itu, Allah kalikan 1.000 kali. Jadi nggak usah lagi dibawa pulang uangnya. Toh juga nanti di tanah air uangnya itu tidak bisa digunakan. Uang rialnya kita belanja ke toko-toko, di kedai, nggak bisa kita gunakan rial ya. Maka habiskan di sana untuk tabungan kita di akhirat. Nah, kalau misalnya tetap ada keperluan lain, ya terlebih ambil uangnya. Uang ini mau saya bayarkan mungkin tuh biaya anak sekolah, nggak mau dihabiskan di sana karena ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang lain di tanah air, maka boleh ditukarkan. Kemana tukarnya uang rial ini lebihnya tadi ini? Saran saya tukarlah ke ustadz yang travel, yang membawa Bapak Ibu, karena dia akan kembali lagi mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi, dan rial yang ditukarkan itu masih berguna sama dia. Sedangkan bagi Bapak Ibu mungkin tidak berguna lagi, tapi bagi Ustadz ini berguna. Maka ajak bertransaksi Ustadznya. Ustadz, saya punya rial lebih segini, boleh Ustadz tukarkan ke rial. Insya Allah Ustadznya juga mau, supaya karena rial itu masih berguna bagi dia. Sedangkan rupiah yang Bapak Ibu tukarkan itu masih sangat berguna bagi kehidupan, untuk keluarga setelah sepeninggalnya Bapak Ibu dari melaksanakan ibadah umroh.
Itu saran dan tips dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.